semua, perkenalkan nama saya Veronica Noviogo, bisa dipanggil Novi, absen 36. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Biologi. Oke, jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, sebelumnya kita harus tahu coronavirus. Coronavirus ini merupakan sekelompok besar keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga pada hewan. Jadi, pada manusia, virus ini akan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan sampai flu biasa hingga menyebabkan penyakit yang berbahaya seperti SARS and MERS. Baru-baru ini telah ditemukannya jenis coronavirus terbaru, yaitu setelah kejadian menggemparkan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu. Selanjutnya, virus ini diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2 dan akan menyebabkan timbulnya virus yaitu Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Jadi COVID-19 ini merupakan salah satu dari keluarga besar coronavirus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi, adapun gejala atau ciri-ciri umum yang ditunjukkan oleh COVID-19, mari kita tanyakan saja langsung pada si COVID-19. Halo COVID-19, apa gejala orang yang terjangkiti Anda? Demam tinggi, batuk kering, kelelahan, dan ingusan. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh si COVID-19 bahwa gejala umumnya itu yang pertama ada demam tinggi. Pada orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami demam tinggi pada minggu pertama dengan suhu kurang lebih 38 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada batuk kering. Pada ciri ini, virus sudah menginfeksi saluran pernapasan, sehingga sistem kekebalan tubuh akan mengirim respon bila ada patogen yang masuk dengan mengeluarkan batuk kering. Yang ketiga yaitu dia ada kelelahan. Pada ciri ini juga termasuk pada minggu pertama, di mana kelelahan menyebabkan tubuh menjadi mudah lemah, letih, lesu dalam melakukan aktivitas. Yang terakhir yaitu ingusan. Ciri ini mirip dengan flu, yang flu pada umumnya akan menyebabkan pilek atau ingusan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari hari ke hari. Ciri-ciri dari gejala virus corona dari hari ke hari. Hari pertama, pasien mengalami demam tinggi, kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Namun, sebagian orang ada yang mengalami diare atau mual pada sehari atau 2 hari sebelumnya. Pada hari kelima, pasien mulai kesulitan bernafas, terutama bagi mereka yang berusia tua atau memiliki riwayat penyakit lainnya. Pada hari ketujuh, pasien dirawat di rumah sakit. Pada hari ke-8, jika keadaan pasien semakin parah, maka mereka akan merasakan sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS. ARDS adalah sebuah penyakit yang terjadi ketika adanya cairan yang menutupi paru-paru dan bisa berujung fatal. Pada hari ke-10, jika keadaan pasien semakin memburuk, kemungkinan besar pasien dipindahkan ke ruang ICU. Kemungkinan yang terjadi, pasien akan kehilangan nafsu makan dan mengalami sakit perut yang lebih parah daripada pasien dengan gejala ringan. Sebagian kecil, pasien akan meninggal dunia. Pada hari ke-17, rata-rata pasien yang dinyatakan sudah sembuh diizinkan pulang dari rumah sakit pada hari ke-17 sejak gejala pertama kali muncul. Oke, jadi itu adalah perihal jawaban dari gejala yang ditunjukkan oleh COVID-19. Selanjutnya, bagaimana virus COVID-19 ini dapat menginfeksi manusia dan bagaimana hubungannya dengan sistem kekebalan tubuh. Oke, ini saya akan menjelaskan pada video ini. COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita lewat droplet, yaitu percikan batuk atau percikan orang yang positif, atau memegang benda yang terkena percikannya lalu menyentuh segitiga wajah tanpa mencuci tangan. Lalu virus akan masuk melalui saluran pernafasan dan perlahan-lahan akan menuju sasaran utamanya, yaitu paru-paru.
Virus memiliki 3 bagian utama, yaitu paku protein untuk menerobos, perisai lemak, RNA sang hacker. Lalu bagian paku protein akan menempel pada bagian paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ACE2. Lalu virus akan masuk perlahan-lahan ke dalam sel kita. Barulah di situ virus akan terbuka dan mengeluarkan RNA sang hackernya. RNA sang hacker ini akan menuju ke inti sel sehat dan ngehack inti sel itu untuk nipu sistem imun agar tidak menyerang virusnya dan membuat inti sel memproduksi virus corona baru. Sel yang sudah terinfeksi ini akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap untuk menginfeksi sel sehat lainnya. Sehingga dalam waktu yang cepat virus ini sudah memenuhi paru-paru. Lalu sistem imun kita akan meluncur ke paru-paru untuk menyerang virus ini. Tetapi virus ini juga menyerang sel imun dan menyebabkan kebingungan. Sehingga sistem imun tidak hanya menyerang virus tapi juga menyerang sistem imun sehat lainnya. Artinya, ini membuat sistem imun tidak tahu mana tuan dan mana lawan. Ini juga membuat datangnya sel imun yang banyak dan membuat kerusakan. 2 jenis sel yang menghancurkan pertama adalah neutrofil, yang mana sangat hebat dalam menghancurkan patogen termasuk sel sehat. Begitu mereka datang bergombol, ia akan mengeluarkan enzim yang menghancurkan banyak teman dan juga lawan. Jenis sel lain yaitu sel T pembunuh, biasanya memerintahkan sel terinfeksi untuk menghancurkan diri karena sama bingungnya mereka juga memerintahkan sel sehat untuk melakukan bunuh diri. Semakin banyak sel imun datang, semakin banyak kerusakan dan semakin banyak jaringan sehat paru-paru yang dibunuh. Ini bisa menjadi sangat buruk yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dan menyebabkan cacat jangka panjang. Tetapi pada umumnya, sistem imun akan kembali normal perlahan dan membunuh sel terinfeksi dan membersihkan paru-paru. Oke, jadi itu adalah bagaimana proses virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita dan bagaimana sistem imun menyerang virus tersebut. Sebelumnya, sistem imun ini memiliki yang namanya sistem memori yang pada saat virus masuk pertama kali ke tubuh kita, sistem memori ini akan men-scan virus tersebut. Sehingga pada saat virus tersebut kembali lagi menyerang kita, sistem memori atau sel memori ini akan membantu sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi lebih cepat. Hal ini yang menyebabkan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini akan susah untuk terinfeksi lagi atau kambuh lagi. Jadi langsung saja ke cara yang pertama, yaitu cara rapid test. Cara kerja rapid test adalah dengan mengambil sampel darah untuk menguji orang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi nanti jari akan ditusuk oleh alat bernama lancet. Lalu sampel darah akan diambil dengan menggunakan tabung kapiler kecil. Ini adalah batas yang benar dalam pengambilan sampel darah. Pegang tabung kapiler secara vertikal, tambahkan 20 mikroliter tanpa adanya gelembung udara ke dalam sampel. Tunggu 20-30 detik, setelah itu tambahkan 2 drop sebanyak 90 mikroliter. Baca hasilnya setelah 15-20 menit. Rapid test bekerja dengan mendeteksi imunoglobulin. Dalam hal ini, orang yang terinfeksi COVID-19 akan membentuk antibodi yaitu imunoglobulin yang ada di dalam darah. Kelemahannya dari rapid test ini adalah bisa menghasilkan false negatif, yakni hasil tes yang negatif padahal sebenarnya positif. Hal ini bisa terjadi karena tes diambil dalam waktu kurang dari 7 hari setelah terinfeksi. Jadi rapid test ini adalah untuk mendeteksi adanya antibodi, bukan untuk mendeteksi adanya virus.
Oke, selanjutnya yaitu PCR. PCR adalah metode yang dilakukan pada pasien yang diduga terinfeksi COVID-19. PCR ini dilakukan dengan mengambil sampel air liur atau lendir tenggorokan. Hasil tes bisa didapatkan setelah 5-7 hari setelah pengambilan tes. Kelemahannya dari PCR ini adalah membutuhkan waktu yang lama karena harus diambil di laboratorium serta membutuhkan biaya yang mahal dan fasilitas yang memadai. Selanjutnya TCM. TCM adalah metode dengan mengambil sampel dahak dari pasien. Selanjutnya sampel ini akan ditetesi cairan asam nukleat. Tes ini mengidentifikasi RNA dengan menggunakan mesin Harvey khusus. Jadi menurut saya cara yang paling efektif untuk mendeteksi COVID-19 ini adalah PCR. Karena walaupun metode TCM akan dicoba untuk dilakukan pada pasien suspek COVID, tapi pemeriksaan dan pengambilan tuberkulosis dan COVID ini berbeda ya. Dan juga belum dipastikan bahwa TCM ini dapat dengan efektif untuk mendeteksi COVID-19. Oke guys, jadi sekian video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan juga untuk kalian tetap